Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati dan saya muliakan, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin yang saya muliakan. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tundanya kepada para akhbabillah min awalihim ila akhirihim, khususon hadrati gausi hadaz zaman wa a'wanihi wa sairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan semoga beliau yang kami sebut di atas betul-betul memberikan bimbingan tarbiyah, doa restunya kepada kita sehingga hidup ini benar-benar terarah dan bisa berarti. Hadirin yang saya muliakan, ujung dari segalanya pasti ada. Hidup ini merupakan perjalanan. Ono sing cedek, ono sing adoh. Lah pasti ada ujungnya, termasuk ilmu. Kita mencari ilmu di mana-mana dengan susah payah di pondok pesantren, secara formal di sekolah atau di kampus, ataupun secara khusus, itu ada ujungnya. Lah ujung daripada ilmu, jadi ujungnya ilmu, ujung tertinggi daripada ilmu adalah akhlak, adab. Jadi ciri-ciri ini wong niku ilmu ini manfaat, orang itu manfaat.
itu bukan dilihat dari luasnya pengetahuan, tidak. Kalau luasnya pengetahuan itu namanya pinter, hanya pinter. Sekarang banyak orang pinter kan, tapi ujung dari semua itu adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, surat Al-Qalam. Jadi Kanjeng Nabi ini diutus oleh Allah ya untuk akhlak, akhlak, adab, adab, tata krama. Dan kemuliaan seseorang bukan dari jabatan, ya hanya semu saja oleh jabatan itu, ataupun keramat, bukan itu. Sebab banyak orang mencari keramat, banyak, apalagi di akhir zaman ini. Sehubungan dengan dawuh ini nanti kita bacakan. Semakin sempurna kedudukan manusia di sisi Allah, semakin bagus akhlaknya. Semakin bagus tata kramane. Imannya begitu. Iman seseorang semakin tinggi, semakin bagus akhlaknya. Karena iman kita ini masih telanjang, hadirin. Masih pengertian, masih telanjang. Butuh pengeterapan. Al-imanu uryanun, itu sudah sering disebutkan di mana-mana. Iman kita ini masih telanjang, masih terbuka auratnya. Indonesia, walaupun kita beramal, kalau nutup aurat saja tidak, iman ini sih telanjang. Ya maaf, tidak ada manfaatnya. Butuh pakaian. Walibasuh taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri kita ini. Termasuk akhlak ini ada dua. Siji, akhlak imaniyah. Ini yang jarang sekali dibahas. Akhlak imaniyah itu akhlak kepada Allah. Tata kramane marang Gusti Allah. Itu imaniyah. Dados pundi? Ya logika apa mungkin kita bisa berakhlak, beradab kepada Allah, kenal mawon sik durung kok ya. Kalau ngerti akal kita. Kenal kepada Allah, ini yang harus dituntut, wajib fardu ain. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Kenal dhisik marang Gusti Allah, baru ro tata krama. Ini dia. Lo termasuk akhlak imaniyah. Kita madhep nang Gusti Allah iku nutup aurat. Niku iman, akhlak kepada Allah. Saya ngaji juga nutup aurat kok, Pak. Kula ngaji nggih pakaian, nggih kopiahan. Kula salat nggih nutup aurat, ya. Aurat lahir dan aurat batin. Kalau lahir kan sudah ya. Kita berpakaian putih, kopiah putih, berpakaian putih, kopiah hitam, berpakaian batik. Pokok nutup aurat itu lahir.
Apalagi sekarang sudah mode naik haji, pakai ihram, nutup aurat, itu lahir. Lah aurat batin inilah yang di akhir zaman ini kados-kados kita tidak mengerti. Lu madhep nang Gusti Allah niku ya kudu pakai aurat, lahir maupun batin. Besok lek mulai nang Gusti Allah, habis masa kita di dunia, ya pakai aurat. Coba ketika ada orang mati meninggal dunia, lahirnya itu saja di pakaian itu, pakai kain kafan ditutupi, dibawa ke kuburan, itu pun ditutup. Lah roh kita ketika madhep wonten ngersani Gusti Allah, ya otomatis harus berpakaian, tidak boleh telanjang. Lah bagaimana sholat telanjang, lungo haji telanjang, mujahadah ya telanjang, ngaji ya telanjang. Yang telanjang bukan lahirnya, tapi yang telanjang adalah rohaninya. Oh madhep kok telanjang. Gimana kita? Mumpung ada kesempatan, kita dipanggil oleh dosen kita, atau kita dipanggil oleh pimpinan kita, atau dipanggil oleh kepala sekolah. Terus kita hanya pakai celana dalam gitu aja. Ini ditolak apa diterima? Ditolak. Apalagi dipanggil oleh Bapak Presiden. Hanya sarungan, tidak pakai baju. Belum nyampe kepada beliau sudah dikeluarkan itu. Orang gila ini. Atau tidak diterima. Ini akibat kita telanjang. Walibasuhut taqwa. Loh begitu pula kulon jenengan niki, kita bila menghadap kepada Allah, ya termasuk sehari semalam panggilannya Gusti Allah niku 5 kali. Telanjang apa tidak? Ya harus nutup aurat. Artinya ketika kita dipanggil oleh Allah, lahir nutup aurat, tentu pakaian sebagai hamba. Jadi maju, madhep nang Allah ketika haji, ketika baca Al-Quran, ketika mujahadah, ketika sholat, berpakaian kehambaan. Namanya hamba itu rendah. Kita bagaimana? Allahu Akbar. Aku fasih, telanjang dia. Allahu Akbar. Aku banyak amal, telanjang di hadapan Allah. Kita telanjang apa tidak? Menghadap Allah yang maha suci, kita harus merasakan rendah, harus kecil. Dalam kitab tasawuf, Takribul Usul, di situ diterangkan, orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berpakaian nutup aurat rohani. Artinya al-iqbalu ilallah bisyiddati dulli wal inkisar wal iftikor. Ini ada 3. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus berpakaian hamba, artinya bisyiddati
syiddati dulli wal ingkisari wal iftikor. Gimana? Menghadap kepada Allah harus dengan kerendahan. Syiddati dulli, merasa rendah serendah-rendahnya. Sudah dipakai apa belum? Mulane ibadah dosane akeh, madhep gak iso nangis, pancene gak ono tata kramane. Lah bagaimana iso nangis dosa? Merasa jelek saja tidak ada, merasa rendah saja tidak ada. Malah di akhir zaman ini, kalau ada orang bisa menangis dosa, entah itu sholat, entah itu wiritan, entah baca Al-Quran, sudah jadi mindset manusia di zaman ini. Budaya lucu, budaya banyol, kalau ndak banyol gak payu. Budaya nyanyi, sampai saya pun belajar nyanyi kalau ngaji di umum itu. Karena mindset umat di saat ini. Makanya wajar kalau di zaman ini, kalau tidak pakai banyol, tidak pakai humor, tidak pakai tertawa, ora payu ilmu di akhir zaman. Tapi itu budaya yang bahaya. Ngaji kok telanjang, bahas ilmu kok malah guyon. Padahal itu di hadapan Gusti Allah. Bukan salah. Memang itu mindset umat di zaman ini, pola pikir di zaman ini. Ya kita yang harus berjuang. Berjuang itu diawali teko awake dhewe, ngerubah mindset kita, ngerubah pola pikir kita. Oh, kalau begitu saya harus tidak boleh telanjang. Oh, kalau begitu ketika saya beribadah bisyiddati dulli, dengan perasaan rendah yang serendah-rendahnya, wal ingkisari, ketok dosone. Nah, ini sehubungan dengan pengajian nanti. Galilah kelemahan yang ada dalam diri kita. Digali tuh, ojo nganti ditinggal. Cari kesalahan kita. Golek ono petanono kerendahan kita. Kita gimana? Tidak. Yang kita gali salahnya orang lain. Wah, sudah bahaya ini. Sangat telanjang ini. Senengane golek salahe wong liya. Jangan. Oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari didhawuhkan golek ono cacatmu dhewe. Bisyiddati dulli wal ingkisar, golek ono sifat sing dadekno kamu itu rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan kamu betul-betul nampak dosamu ono ngersani Gusti Allah. Sudahkah seperti itu? Belum Pak. Bapak telanjang. Ketika ibadah, ketika sholat, ingat dosa di hadapan Allah. Ingat kalau kita ini rendah, tiada arti di hadapan Tuhan. Tidak pernah seperti itu. Artinya Bapak, Ibu masih telanjang, belum berpakaian di hadapan Tuhan. Ini model ilmu rohani. Ya. Wal iftikor. Lah ini wal iftikor niku artine senantiasa jagakno Gusti Allah. Kalau kita kan tidak. Kalau kita ini menjaga nopo? Mujahadah. Aku tak mujahadah ben iso oleh hidayah. Aku mujahadah membaca selawat biar begini, biar begitu. Akhirnya kita jatuh jaga no amal. Dan ini penyakit. Sing pinter jaga no ilmu nih.
sing pangkat jagakno kedudukane, yang kaya jagakan kekayaannya, yang ahli amal menjagakan ibadahnya, sing haji berkali-kali jagakno hajine, yang ahli sholat jamaah 5 kali tiap hari ndak pernah lepas, yo jagakno amal sholat jamaah ini. Ingat, telanjang karena enggak jagakno Gusti Allah. Karena ini ujungnya ilmu ngoten. Ora peduli. Krono sing didelok Gusti Allah niku duduk lahire. Bukan lahir kita. Anake sapa? Lahirnya ya apa? Ilmunya bagaimana? Tidak itu yang dilihat oleh Allah, tidak, bukan itu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Tidak dilihat gambar orang itu. Oh, itu kiainya. Oh, itu anaknya kiai. Wa ajsamikum, tidak dilihat postur tubuh kita, jasad kita. Walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi sing dites, dilihat dulu, melainkan yang dipandang oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah hati kita. Setelah dinilai, hatinya telanjang. Oleh karena itu, dalam dawuh ini diingatkan oleh musonef, oleh pengarang kitab ini, itu mengatakan tasawwufuka ilama batonafika minal uyub. Maksudnya itu brontomu, bronto itu semangatmu, keinginanmu, apalagi ya, keinginanmu, semangatmu, gandrungmu ini kepada hal-hal yang negatif yang ada pada dirimu, minal uyub, dari kesalahan kita. Jadi ono wong iku siji golongane selalu ngoncei, metani, mencari cacatnya sendiri. Ada orang itu, walaupun dia itu ulama besar, ono sing golek iku cacatnya. Walaupun orang itu mulia, pejabat tinggi, ada yang diberi oleh Allah hidayah, selalu goleki cacatnya. Ini golongan pertama yang saya sebut tadi. Karena dia tidak ingin telanjang. Ketika berhadapan Allah, dia ingin berpakaian. Dan dia tahu pakaianku madhep marang Allah adalah pakaian hamba. Gitu ya. Dan tidak ada hamba merasa baik di hadapan Tuhannya. Yo ora ono kawula rumangsa mulya ana ngersane Gusti Allah, maka dia mencari cacatnya. Maka ngelatih kerendahan itu di mana-mana. Ini golongan orang yang akan mendapat hidayah. Ini golongan orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Digoleki dipetani. Walaupun kulon jenengan iki ibadah wis sempurna, ibadah syariatnya sudah luar biasa, tetap kalian musonef sing ngarang buku niki disuruh mencari cacatnya sendiri. Semangat untuk mencari hal-hal yang negatif dalam dirinya karena dia ingin pakaian di hadapan Allah, karena salah satu syarat toto kromo adalah madhep dengan berpakaian yang sopan. Paham ya?
dipanggil atasan, berpakaian yang sopan, itu tata krama. Karena salah satu syarat tata krama, syarat akhlak, senantiasa berpakaian yang rapi. Kita gimana? Sampun, Pak. Loh, ini masalahnya madhep nang Gusti Allah. Lah ketika menghadap kepada Allah, selain pakaian lahir, yang paling utama walakiyan duru ila qulubikum wa a'malikum, melainkan yang paling dilihat oleh Allah urusan roh, qulubikum, hati jenengan, jiwa kita, baru amalnya. Iya, kalau panjenengan madhep saya, walaupun panjenengan ikut jahat dengan saya, kalau panjenengan ketok ndingkluk, kalau panjenengan berpakaian apik, saya tidak tahu dalamnya. Tapi kalau Allah, walaupun kita ndingkluk, tapi kalau atine gak duwe tata krama, telanjang, sing ndingkluk jagakno tawadhuke, yang beramal mengandalkan amalnya, dia tidak tahu cacatnya, ora iso ngeterapkan amal bisyiddati dulli wal ingkisar, dengan kerendahan dan penuh dosa, penuh salah, iku ora ono. Apa kata Syekh? Telanjang kamu. Gimana? Tidak tahu dunia ini telanjang apa enggak. Yang jelas kita telanjang. Tidak tahu umat Islam ini banyak yang telanjang apa tidak. Yang jelas saya telanjang. Ora iso rumangsa elek niku. Terlalu merasa benar, apalagi kiainya saya sing ngaji merasa aku yang gurunya, telanjang itu. Ngadep nang Allah kok rumangsa alim. Paham ya? Mumpung kita tidak lama mati. Kita tidak lama akan dipanggil oleh Allah. Umur berapa Bapak? Saya sudah umur hampir kepala 6. Mungkin tidak lama. Anak-anakku, jangan bangga dengan usia muda. Banyak anak-anak kita di tengah jalan mati belum tobat. Banyak teman-temanmu meninggal dunia masih belum kenal kepada Allah. Bahkan selalu telanjang. Bahkan takabur di hadapannya. Tasawwufuka ilama batona fika minal uyub. Kalau ada orang seperti itu, dia mencari salahnya, madhep di hadapan Allah bisyiddati dhulli wal ingkisar, dengan penuh rendah serendah-rendahnya. Ingat dosane, ketika baca Al-Quran merasa di hadapan Allah dosaku akeh, saya rendah ya Allah. Mindset hari ini seperti itu sudah sulit, sehingga cenderung menungso yen ono wong pakaian berpakaian nutup aurat rohani malah dikecam. Ngaji kok karo nangis, ngaji kok ambek merintih, dikecam. Karena mindset di sini akhir zaman seperti itu. Wong orang ngerti karo aurat batin, sehingga apabila ada orang diberi oleh Allah bisa mengeterapkan akhlak rohani, aurat batin, dia kaget. Tapi kalau kita sudah masuk ke daerah Makkatul Mukarramah, Makkah ataupun di Madinah, sudah terbiasa orang berpakaian rohani, masuk Masjidil Haram menangis berlinangan air mata. Ya ora ono uang sing usil kalau di sana. Tapi kalau di Indonesia kok malah usil, ngaji ambek nangis, ambek guyu kok malah ngefan gitu ya. Kok malah menjadi idola umat masyarakat. Oh, enggak apa-apa, memang metodenya untuk diterima. Kita tidak menyalahkan. Cuma dari kita, mari kita perhatikan. Pernah waktu di Mekah, tahu-tahu saya masuk ke Hijr Ismail. Ada seseorang berkulit hitam, entah dari Afrika mana, tapi kalau lihat besarnya itu
dari Nigeria. Terus dari orang dari Aceh. Ketika masuk Hijir Ismail, saya beri kesempatan untuk nempel, baru nempel, menangis sekeras-kerasnya. Menangis tuh, air mata tumpah. Kalau di sana orang ono wong usil, karena saat itu dia memakai pakaian rohani di hadapan Allah, nempel di Ka'bah, hati merasa dosa, itu dipakai, menangis di sana. Lendek kene, ono wong nangis, hati bertanya, untung mawon mboten diomongno gak suudon, kok bisa menangis? Ingat itu. Ini adab imaniyah. Orang berlomba-lomba bersemangat mencari cacatnya sendiri, cacat di dalam dirinya, ikut kolei. Ya. Dengan cacat itu dia menemukan pakaian rohani, khairun min tasawwufika ilama hujiba angka minal ghuyub. Ini dawuh ini. Jadi ada orang seperti itu, Bu. Di rumah banyak menangis, ingat dosa. Ketika ngaji dia tersentuh walaupun tidak keluar air mata, hatinya, ya Allah. Dan itu dicari sampai mati. Dawuh Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, khairun min tasawwufika ilama hujiba angka minal ghuyub. Lebih baik daripada ada seseorang dengan sungguh-sungguh mencari, menginginkan terbukanya hijab. Hijab niku aling-aling. Ono wong tirakat supaya atiku iki dibuka karo Gusti Allah, sehingga aku tergolong orang-orang yang istimewa. Tahu akan ada kejadian, aku supaya bisa sembuh atau menyembuhkan orang sakit, supaya saya bisa keramat. Iki kan digolek itu, supaya saya bisa betul-betul mendapatkan bidadari, mendapatkan surga yang tinggi. Dia tuh usaha untuk itu. Buka hijab jerone ati supaya awas, supaya iso roh atine wong, supaya aku keramat, supaya saya ini betul-betul nanti orang menghormati saya, isik bagus, mulya lan betul-betul istimewa, orang yang tiap hari ibadah tapi yang dicari cacat, kesalahan, kerendahan yang ada dalam dirinya. Tolong dicamkan dawuh ini. Jadi lek jenengan aku tak wirid iki, engko wirid iki lek nurut khasiate begini, bisa begini, itu sudah baik. Tapi masih lebih baik orang yang beramal, bersyariat, tekun ibadah sambil metani salahi, metani cacat yang ada dalam dirinya. Lebih mulia orang itu, sebab orang itu tahu kesopanan di hadapan Allah, ngerti karo cacate menungso ono ngersane Gusti Allah. Kita gimana? Ternyata di antara dua, siji mau ndelok cacate, ndeleng salahe, sehingga turun di dalam kehambaan rendah, roh dosa, wal iftikor, jaga no Gusti Allah. Yang satu ingin mulia, terbuka aling-aling batin, tahu macam-macam ilmu. Mungkin ada anak-anak kita, aku tak tirakat wirid supaya ilmu oleh ilmu laduni, itu yang kedua.
Kan apik loh. Roro iso ngaji, roro iso memahami. Loh ini anak-anak kita di pondok umumnya yang ngono iku. Dibandingkan orang tirakat ibadah kepingin ro cacate terus iso berpakaian kerendahan, lebih mulia ini karena yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ada di bawah, orang yang rendah, man tawaddo'a rafa'ahullah. Sopo sing merasa rendah, merasa tawadhu, dia akan diangkat oleh Allah kedudukannya. Lek sing kalau mau yang satu ingin ilmu laduni, ingin dibuka hatinya, ketika dia sukses malah telanjang. Loh kok malah telanjang? Nah, merasa mampu itu, merasa sudah memiliki ilmu laduni, sing mujadi mempeng, merasa memiliki ilmu yang banyak, merasa mendapat alamat-alamat gaib sing akeh, malah telanjang. Kenapa? Karena marah. Ini mumpung durung mulai nih, mumpung belum kita pulang di hadapan Allah, karena kunci Allah melihat hati kita. Di dawuh kalau mau, innallaha la yanduru ila suwarikum wa adsamikum walaki yanduru ila qulubikum. Kuncinya ila qulubikum, hati. Mulanya di akhir zaman ini penglihatan itu wis buruk. Lek ana wong tekun sungguh-sungguh eling dosane malah dikecam. Iya, malah dikecam. Banyak yang memusuhi. Kalau orang itu mendapatkan hal-hal kemuliaan, ngaji rame, tertawa dan lain-lain, malah orang itu senang. Termasuk saya lalu pengajian sing guyonku seneng malahan. Ini saya sendiri loh ini. Dan dalam kitab ini jangan begitu, tapi jangan mengecam orang yang begitu, gitu loh. Ya, paham ya? Jadi dalam dawuh yang dibacakan ini kita harus hati-hati. Berarti ada dua golongan. Itu namanya akhlak imaniyah. Yang kedua disebut akhlak ijtimaiyah. Ya ini ada di Al-Hikam. Saranya Syekh Abdul Asyarqawi itu diterangkan. Ono akhlak ijtimaiyah, yaitu akhlak seseorang kepada semuanya. Yo akhlak kepada manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sebawahnya, akhlak kepada orang yang memusuhinya. Dibenci tapi punya akhlak. Lu jarang kuat iki. Wong dimusuhi kok sik tata krama. Wong kula mawon ngomong kali jenengan kula melok gak basa are. Lah itu berarti gak duwe tata krama sih, tata kramane palsu sih. Akhlak itu seperti berlian. Lian murni itu akhlak. Walaupun dicampur dengan kelereng, berlian tetap berlian. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia itu walaupun bercampur dengan orang-orang yang tidak sama, andaikan itu tidak mulia, ya tetap lihat. Walaupun kecap ya sih, walaupun ngomong arek-arek gak boso, wong orang lain itu ya nyepelek no, ya dia tetap boso. Karena akhlak itu murni bagaikan berlian, dimanapun tetap berlian. Jangan sampai kalau di etalase berlian, kalau campur batu dari batu, itu namanya imitasi. Iman kita, akhlak kita seperti itu apa tidak, hadirin? Lek kumpul konco mujadah melok mujadah, engko ana kumpul maksiat melok maksiat, kumpul pengontras yang baik ya melok ngontras yang baik, kumpul ahli fitnah ya melok ahli fitnah. Lah ini bukan asli itu.
Yang asli itu komplai pancet, ya dia tetap berlian. Walaupun dia pergi yang lain gak sholat, ya dia tetap sholat. Berlian. Nah kalau kita kan tidak. Rekreasi, kancane gak sholat, ya gak sholat. Ini namanya kan imitasi, bukan asli. Kalau yang asli, ya tetap asli, tidak berubah. Ingat tuh, kita mau pulang dan kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi, koreksi lebih baik. Akhlak ijtimaiyah, akhlak kepada sesamanya. Mulianya seseorang itu bisa dilihat dari lesan, perbuatan. Ada dua. Lek hati urusan Allah sudah. Mulianya seseorang itu dilihat dari lesan. Pertama lesan. Kedua perbuatan. Lesan dan perbuatan sumbernya dari hati. Murni tidaknya seseorang teko atine. Kalau hatinya murni, lesannya dimanapun tetap murni. Katanya tetap bagus. Ya. Lesannya dengan orang seatasnya. Dia tetap sopan. Dengan temannya sopan. Tidak pernah menghujat. Tidak pernah menyalahkan. Karena akhlak ijtimaiyah. Jangan seperti kita. Saya. Kalau di hadapan jenengan baik, di luar ngerasani. Bohong itu. Bohong. Kalau di hadapan baik, di luar juga baik. Kita palsu, iman kita palsu. Akhlak kita palsu. Di hadapan kita, di hadapan jenengan, saya bagus. Tapi di hadapan orang yang membenci jenengan, saya pun ikut gak suka. Palsu, telanjang ini di hadapan Allah. Makanya ujung dari ilmu adalah akhlak. Adab itu tata krama, akhlak. Orang yang paling mulia, yang paling baik, paling afdal di hadapan Allah adalah husnul khuluq. Bagus seperti pekertinya. Kan agama itu adalah husnul khuluq. Mahuwaddin. Ketika itu Rasul ditanya, ketika ada di Madinah bersama dengan para sahabat, ditanya, ya Rasul, apa agama itu ya Rasul? Di belakang orang itu dia bertanya, apa agama itu? Sampai 3 kali Kanjeng Nabi belum jawab. Akhirnya ditanya, siapa yang bertanya itu? Saya ya Rasul. Mahuwaddin, apa agama itu? Jawabnya Rasul, husnul khuluq. Agama itu bagus budi pekertinya. Kesimpulannya, walaupun sholatnya luar biasa, mujahadahnya luar biasa, istighosahnya luar biasa, hajinya luar biasa, kalau tidak punya akhlak, tidak punya tata krama, artinya agamanya belum sempurna. Husnul khuluq. Ternyata agama kita ini yang kita rasakan ini masih belum sempurna. Kita masih tidak pernah berusaha untuk menata diri. Kita masih banyak belum sopan. Husnul khuluq, sopan, bagus budi pekertinya. Ketika di hadapan teman-temannya, ketika dia berjalan menundukkan punggungnya ini, seperti halnya Rasulullah ketika ada sahabat-sahabat, Rasul diperintah oleh Allah
ya Rasul, ya Muhammad, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tundukkan sayapmu, pundakmu. Jadi Rasul itu kalau berjalan itu selalu menunduk, memandang ke bawah. Ketika ada orang, baik itu orang sebawah kita atau seatas kita, tunduk. Kalau di Indonesia, nuwun sewu, permisi, wakfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tundukkan sayapmu terhadap orang-orang di antara orang mukmin yang mengikuti engkau. Adab ijtimaiyah. Lesan dan perbuatan menyatu menjadi kekuatan. Wong slamet teko lesan teko perbuatane. Walaupun orang itu lemah tapi selamat. Orang kuat, orang kaya, punya bodyguard, kuat-kuat bawa senjata, masih belum selamat, bisa juga lengah akan dibunuh orang. Orang kuat punya bodyguard. Punya apa bodyguard itu? Pengawal, disenjatai lengkap. Orang kagum, masih bahaya, lengah, bisa ditembak oleh musuh. Tapi ternyata akhlakul karimah, lesan dan perbuatan bila dijaga, selamat, karena dia tidak punya musuh. Besok kalau anak-anak kita ada yang jadi pejabat, ada jadi orang mulia, senjatamu adalah akhlakmu sendiri. Banyak orang jatuh karena tidak bisa menjaga lesan dan perbuatan. Diling-iling, lesan dan perbuatan yang baik itulah muslim. Karena yang disebut muslim adalah man salima min lisanihi wa yadihi. Orang itu selamat karena lesan dan perbuatannya. Maka walaupun punya senjata, mungkin menang hanya sesaat. Suatu saat Anda akan mati dibunuh orang. Tapi karena lesan dan perbuatan, Anda akan selamat, bahkan banyak yang membela. Itu namanya akhlak ijtimaiyah. Akhlak terhadap binatang. Jangan kau seksa binatang. Sampai Rasul mengatakan, kalau kamu membunuh binatang, jangan kau bakar. Itu akhlak. Jangan kau seksa binatang, itu akhlak. Suatu saat Rasul mengatakan, ada seorang Rasul, ada apa? Orang itu ahli ibadah, sampai setiap malam tidak kuat ngadeg, sampai tangani gandolan jaga. Rasul mengatakan, orang itu ahli neraka. Semua kaget sahabat. Ternyata apa yang dilakukan, walaupun dia beribadah, tapi husnul khuluq tidak nampak. Jenengan sering ngerasani hilang agama jenengan. Bahaya. Jenengan sering menfitnah orang, bahaya. Jenengan sering menghujat, bahaya. Kita sering mengumpat, bahaya. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-Quran kita baca terus itu. Celakalah orang yang mengumpat dan mencela. Diwoco tapi gak dipraktekno. Agamanya hilang dalam diri kita. Karena agama adalah husnul khuluq, adab tata krama. Kapan goleki cacate awak kula? Sudah, jangan cari kemuliaan yang ada di dalam diri. Ojo jaluk dibuka hijab. Jangan mencari ilmu laduni, jangan mencari macam-macam. Golek ono ndek jerone awak kula jenengan. Salah saya, cacat saya, dosa kita kepada orang tua yang belum terampuni, dosa terhadap orang-orang teman kita yang belum belum diampuni. Kata dawuh ini lebih baik daripada orang yang mencari terbukanya hijab. Man tawaddo'a rafa'ahullah. Peluang untuk diangkat derajatnya adalah orang yang mencari cacatnya sendiri.
Akhirnya gimana ibu tadi? Suatu saat ada kucing. Setelah kucing itu makan makanannya ibu ketika puasa, buat buka, dimakan oleh kucing. Berkali-kali. Karena ad-dinu husnul khuluq, agama itu bagus budi pekertinya, dia jatuh. Kucing ditangkap. Bareng wis dicekel, setelah ditangkap kucing itu dikurungi. Dia sudah tidak punya toto kromo, kapokmu kapan? Diberi makan. Dikurungi 7 hari, mat kelaparan. Rasul mengatakan dia ahli neraka. Kita gimana? Menyiksa binatang akan menjadikan sebab manusia tidak akan masuk surga. Lah orang lain kita siksa, orang tua kita siksa, ibu kita siksa, ayah kita beraniin. Gimana surga akan terbuka bagi kita, ma'asyiral hadirin? Ayo tobat, tobat mumpung ada kesempatan. Jangankan binatang, ibunya saja gak direken. Jangankan dengan binatang, ayahnya yang sekarang sudah tua, kita sudah hidup mewah, wis ganteng, mulia, semua ada, orang tua gak direken. Ingat ibumu di rumah sering sakit, ayahmu sudah tua dulu, kuat-kuatnya, semua untuk engkau. Sekarang orang tuamu kelaparan, pakaian saja sulit untuk beli. Kita sudah lupa dengan ibu bapak kita. Kita memperkaya diri, nguntung awak diri. Padahal ibu bapak adalah surganya kita semuanya. Surga ada di telapak kaki orang tua kita, ibu kita. Gimana agama kita? Gimana akhlak kita? Husnul khuluq. Tadi saya lihat di muka, ada kucing tadi. Rupanya entah ketubruk motor apa disiksa, saya tidak tahu. Allahu Akbar. Rupanya sangat menderita. Kucing gak didosa, sakaratul mautnya seperti itu. Allahu Akbar. Ambil pelajaran yang ada di tengah-tengah kita. Karena ujungnya kita akan sama seperti mereka-mereka yang mendahului kita. Cuma ujung kita ini khotimah, ujung kita ini adalah su'ul khotimah. Bedanya kita tidak tahu itu. Ya, hadirin yang saya muliakan. Maka ada 2 perkara. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir." Allah telah mengingatkan kepada kita. Dialah Allah yang menciptakan kita semuanya. Ya kita ini diciptakan. Sekarang Allah terserah kamu. Faminkum kafirun, dan diantara kalian onok sing kafir, onok sing telanjang, ndak mau berpakaian. Ya itu tadi yang diterangkan. Ya mungkin kita, ya saya mungkin ini hadirin-hadirat. Wa minkum mu'minun, dan sebagian senantiasa menjaga diri, beriman, senantiasa punya toto kromo, senantiasa berpakaian di hadapan Allah, berpakaian kerendahan, bisyiddati dulli wal inkisar, berpakaian merasa penuh dosa, dan berpakaian lillah dan billah, artinya jaga no Gusti Allah, lillah hanya karena Allah, billah semata-mata Allah. Wis karya nae di ajaran atau di bimbingan wakidiyah, kari ngenpakno ilmunya sudah. Gimana kita? Ada 2 di antara kita, faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Maka sebagian ada yang kafir, sebagian ada yang iman. Oleh karena itulah, ya sudah. Ya alhamdulillah, tadi saya agak sakit mulai tadi malam.
tak gawe ngomong banter ngeringet waras, insyaallah doakan waras ya. Ngeringet waras ini. Ya sudah, ayo kita selidiki, kita koreksi diri kita masing-masing. Hidup ini pasti ada ujung. Ujung yang menyedihkan adalah perpisahan. Perpisahan kita dengan anak-anak kita sangat menyedihkan. Perpisahan kita dengan istri dan suami kita sangat menyedihkan. Perpisahan kita dengan rekan-rekan yang sangat menyayangi kita sangat menyedihkan. Tapi lebih menyedihkan perpisahan antara jasad dan roh yang senantiasa setia mengawal kita kemanapun, setia beribadah, setia ketika maksiat, jasad dan roh senantiasa gandeng. Itu pun akan berpisah, hadirin. Nanti kita pasti berpisah dengan jasad kita. Ironinya, jasad yang kita manja, ketika lapar kita beri makan, ketika menginginkan makanan yang enak kita beri, ketika minta perhiasan kita pasang perhiasan, sehingga kita punya baju indah, cincin yang bagus, punya gelang, punya kalung, punya perhiasan untuk saudara sejati kita, jasad. Ketika jelek kita jadikan supaya baik, tapi besok akan menjadi musuh, hadirin. Musuh pertama bagi manusia adalah dirinya sendiri. Tangan kita akan menjadi tape recorder, akan berbicara, membongkar rahasia dosa-dosa kita. Kaki kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Menungso wis ora iso ngalik maneh, tidak bisa berkelit, tidak bisa menghindar, karena yang membongkar rahasia dosa-dosa kita adalah diri kita sendiri. Sekarang kita lolos dari pengadilan karena dosa kita yang tersembunyi. Sekarang kita masih mulia, lolos dari pengadilan masyarakat karena dosa-dosa kita. Tapi besok tidak bisa, hadirin. Semua akan dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa orang akan mengalami malu yang semalu-malunya ketika dulu di dunia dipandang mulia, ternyata banyak dosa-dosa yang disembunyikan, dan orang akan mengetahui, oh itu ustadz saya ternyata begini, oh itu ayah saya idolakan, saya anggap pahlawanku, tapi begitu. Oh itu ibu saya, ini kakak saya anggap soleh, saya anggap solihah, tapi nyatanya begitu. Besok akan ada suatu zaman di mana akan terbongkar segala kesalahan, baik yang sudah ditunjukkan kesalahan itu maupun yang kita tutup-tutupi. Mari hadirin, sebelum kita mengalami malu di hadapan Allah, kita tobat. Bisyiddati dulli wal inkisar, menangis dengan meruh kerendahan, menangis dengan merasa penuh dosa, menangis karena hanya Allah lah sang pengampun, sang penyayang. Orang seperti ini akan diampuni. Yubaddilullaha sayyi'atihim hasanatin. Allah akan mengganti salahnya, dosa-dosanya diganti oleh Allah dengan semua kebaikan. Ya, sing boten apa? Derek ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Ini kita tujukan kepada teman-teman kita, kepada ulama-ulama kita, kepada bangsa Indonesia yang mau pilihan presiden maupun pilihan legislatif, kepada umat masyarakat jami'al alamin, khususnya ahli kubur kita yang telah
meninggalkan, mendahului kita. Dan kepada teman-teman kita yang sekarang sakit, mari kita doakan. Ini ada obat yang di sini kita doakan moga mustajabah. Yang minum ini akan diberi oleh Allah hidayah, taufik, kesembuhan lahir maupun batin. Yang sekarang ini sakit, satu adalah Mas Kacong, Nyangkring. Dua adalah Mas Bintoro. Walaupun entah sembuh apa tidak, Mas Bintoro sakit. Rupanya ada sedikit kena penyakit jantung. Kita doakan. Dia yang memijeti saya terus. Dia yang sangat memperhatikan saya, kalau saya sakit dicari, dipijeti. Yang kedua, ini adalah nanti ada sodakoh yang merupakan sodakoh akikoh dari Bapak Tohasim. Yang kedua, ini kita doakan agar beliau itu diridhoi oleh Allah, disembuhkan sakitnya. Juga kepada Ibu Solihah, garwane Pak Hajianto yang senantiasa memasakkan makanan di sini, kepada Ibunda Agus, Mbak Lia dan lain-lain, Mas Uji, semuanya ya, termasuk kita semuanya yang tidak bisa disebut. Semoga Allah meridhoinya, Allah menyayanginya, besok ketemu di alam barzah bi husnil khotimah. Dan kepada juga Samudra Esa, kepada suhunya dan anggotanya yang sudah mulai bangkit, kepada teman-teman DPC, kita doakan semoga oleh Allah cepat-cepat diberi rohani, tidak telanjang seperti saya ini hadirin. Dieling-eling, jangan telanjang, sholat harus baik, jangan sholat telanjang, mujahadah telanjang, berjuang telanjang. Sekarang tidak apa-apa, tapi besok di akhirat kita akan dibongkar rahasia ini. Mari, moga Allah melindungi, meridhoi yang kami sebut semuanya tadi. Al-Fatihah. 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 Bismillah. Yang ndak hafal ya, nderekaken maos ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Nanti kalau ingin rahasia mengapa kok tidak ya Sayyidi ya Rasulullah dan lain-lain, itu akan kita bahas agar lebih paham. Bahkan ketika saya di Mekah tahun 2002 ketemu Sayyid Maliki di Rusaifah, sudah wafat, mayitnya wutuh, setahun dibongkar wutuh, 2 tahun dibongkar wutuh, 5 tahun setelah wafat masih wutuh, baunya harum, bahkan rambutnya masih semakin panjang. Ini menunjukkan kekasih-kekasih Allah, cucu Rasul yang ada di Mekah, di Rusaifah, Sayyid Maliki. Bahkan beliau itu ketika saya ke sana dengan beberapa kiai, beberapa jamaah, ketika salaman saya tidak boleh, disuruh duduk, setelah terakhir baru saya salaman sambil mengucap aksir ya Sayyidi ya Rasulullah hadza yurabbikum, kamu berbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah, karena ya Sayyidi ya Rasulullah ini yang menuntun kamu, guru rohanimu, untuk sowan kepada Allah. Ya, sebutan apal ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati
ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahluh sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujati bakhril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhissa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama makhabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa aksahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksun alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksun alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksun alika. Hadirin, tadi sudah dikatakan ya, orang madhep itu kudu duwe tata krama, tidak boleh telanjang. Sekarang kita mohon kepada Allah membaca selawat nidak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung sudah, terserah. Kita berpakaian dengan kerendahan, merasa dosa, merasa tidak pantas ada di surga, apa kita telanjang? Tergantung. Kita akan ditemui Rasulullah karena kita tidak pernah telanjang. Makanya kita ahli sholawat, jangankan ditemui, mimpi saja tidak pernah. Karena kita telanjang, merasa baik, tidak sebagai hamba yang merasa dosa. Jujur, dosa hadirin. Madep kok mudo, dosa. Madep kok telanjang, dosa karena tidak punya tata krama. Mari, ya Sayyidi, ya Rasulullah. 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 Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup demikian.
latih kerendahan. Lek iso ditirakati. Duduk tirakat golek ilmu laduni mboten. Tirakat supaya Allah menanamkan kerendahan. Tirakat supaya Allah menanamkan nampak kalau kita penuh dosa. Tirakat supaya kita dijadikan hamba Allah. Karena yang paling mulia bukan karena ilmunya, bukan karena laduninya, bukan karena apa-apa. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling takwa. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling berharga di sisi Allah, orang yang paling takwa. Orang takwa senantiasa nutup aurat, senantiasa tidak pernah telanjang di hadapannya. Semoga pengajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min gausi hadaz zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.